Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bulia, pengajar perguruan Darul Ulum PUI Majalengka di mata pelajaran akuntansi kelas 12 semester 1. Untuk materi kita kali ini, sub yang pertama adalah unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu unsur neraca atau akun real. Yang kedua adalah unsur laporan laba rugi atau disebut juga akun nominal. Adapun untuk unsur neraca atau akun real terbagi menjadi tiga. Yang pertama harta, terdiri dari harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tak berwujud. Kemudian yang kedua, utang, yang terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Yang ketiga adalah modal, terdiri dari modal pribadi dan private. Untuk pembagiannya, satu harta. Harta terdiri dari 4. Satu, harta lancar, antara lain kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, wesel tagih, sewa dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian yang kedua, investasi jangka panjang, antara lain penanaman dalam bentuk saham dan obligasi. Yang ketiga adalah harta tetap, antara lain tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, akumulasi penyusutan gedung, mesin, akumulasi penyusutan mesin. Dan yang keempat, harta tak berwujud, antara lain goodwill, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Adapun untuk dua, yaitu utang, terdiri dari dua, yaitu yang pertama untuk utang lancar, antara lain utang dagang, utang wesel, utang sewa, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Yang kedua adalah utang jangka panjang, antara lain utang hipotek dan obligasi. Dan yang ketiga adalah modal, antara lain modal pribadi dan private. Selanjutnya yaitu unsur laporan laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal. Kelanjutan dari unsur neraca. 4. Pendapatan. Untuk pendapatan antara lain pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Yang kelima, beban, antara lain beban usaha dan beban di luar usaha. Untuk yang keempat, pendapatan terdiri dari dua, yaitu yang pertama pendapatan operasional, antara lain pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Kemudian yang kedua adalah pendapatan non operasional, antara lain pendapatan bunga, pendapatan komisi. Yang kelima adalah beban. Beban terbagi dua. Satu, beban usaha, antara lain beban iklan, beban administrasi, beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban asuransi, beban sewa, dan lain-lain. Yang kedua adalah beban di luar usaha, itu antara lain beban. Untuk sub yang kedua adalah kode rekening. Adalah kode yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan secara cepat dan tepat. Adapun jenis-jenis kode rekening itu, yang pertama sistem numerik. Contohnya harta 100 dan seterusnya. Artinya, satu kelompok harta, 0 adalah kelompok harta lancar, 0 yang ketiga adalah nomor urut. Begitu pula dengan utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian untuk yang kedua, sistem desimal. Contohnya 1.1.1. 1 adalah yang pertama kelompok harta, 1 yang kedua adalah kelompok harta lancar, 1 yang ketiga adalah nomor urut. Begitu pula dengan utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian yang ketiga adalah sistem mnemonik.
Itu contohnya harta. Harta itu H. A, H, B, H, C, H, D, dan seterusnya. Oh ya, untuk utang K itu kewajiban, sedangkan modal M, sedangkan pendapatan P, dan beban ada P. Kemudian selanjutnya sistem kombinasi huruf dan angka. Contohnya harta H1, H2, H3. Kemudian utang, begitu pula utang K1, K2, K3. Modal, dan seterusnya. Itulah materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.